di tempat ini. Ada berbagai macam alasan yang sangat saya yakini ini akan menjadi sebuah pengertian baru bagi saudara mengapa kita harus berdoa. Pertanyaan ini menjadi penting karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dia sudah tahu apa yang kita inginkan sebelum kita mendoakannya. Sebelum kita mengucapkannya pun Tuhan sudah tahu. Kalau Tuhan sudah tahu, kenapa kita harus berdoa? Kenapa enggak Tuhan berikan saja kepada kita? Di dalam Matius 6 ayat 8 sebagai ayat pembuka hari ini, kita baca bersama firman Tuhan ini. 2, 3, iya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui sebelum kamu minta kepadanya. Orang Farisi itu berdoa bertele-tele, Bapak Ibu. Ya, panjang kali lebar kali tinggi, muter sana muter sini, pakai bahasa-bahasa yang puitis. Mereka pikir kalau doanya panjang, bahasanya bagus, itu doanya didengar. Tapi kita yang nggak pintar berdoa, yang tahu hanya mengatakan Tuhan ampuni aku, itu nggak didengar. Yesus sendiri berkata begitu. Jangan seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Loh, kalau Bapa sudah tahu, kenapa kami harus berdoa? Kenapa saya harus berdoa? Nah, saya akan memaparkan, menjabarkan beberapa hal alasan kenapa kita harus berdoa. Mungkin yang pertama ini sudah secara umum saudara ketahui. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Doa itu adalah nafas, Bapak Ibu. Kalau tubuh jasmani ini tidak bernafas, yang terjadi adalah maka tubuh jasmani ini akan mulai kehilangan kekuatannya dan pada akhirnya akan mati. Begitu juga dengan tubuh rohani kita. Hidup kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa orang mudah menyerah? Kenapa orang mudah putus asa? Karena rohnya lemah. Kenapa rohnya lemah? Salah satunya karena dia tidak berdoa. Rohnya tidak diberi nafas yang cukup untuk tetap hidup. Orang yang tidak berdoa, rohnya tidak sehat, rohnya tidak kuat. Jadi doa bukan berbicara hanya tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tapi doa juga berbicara tentang kebutuhan rohani kita. Yang mengerti katakan amin. Doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita percaya Allah itu ada. Ya, Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada, dia harus mencari Dia. Dia harus mencari Tuhan. Kalau saudara percaya Allah itu ada, buktikan. Kau datang mencari Dia. Bagaimana caranya mencari Dia? Berdoa. Berdoa adalah bukti iman kita ada. Berdoa adalah tindakan profetik kita yang menyatakan bahwa Allah ada. Karena aku percaya Allah itu ada, oleh karena itu aku hari ini berdoa. Amin. Banyak orang Kristen yang percaya bahwa Allah itu ada. Semua orang Kristen kalau ditanya, percaya yang engkau Allah itu ada, pasti mereka jawab percaya. Makanya mereka jadi Kristen. Tapi kepercayaannya itu nggak bisa dibuktikan. Apa buktinya kau percaya Allah itu ada? Apa ya? Ya pokoknya percayalah gitu. Aku ke gereja gitu. Salah satu bukti kepercayaan kita kepada Allah adalah berdoa. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati.
Seperti tubuh roh adalah mati, demikianlah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika imanmu dan imanku tidak bisa dibuktikan, sesungguhnya iman itu mati, sesungguhnya kita orang-orang yang tidak beriman. Jadi kesimpulannya begini, orang yang beriman pasti berdoa. Orang yang tidak berdoa, dia adalah orang yang tidak beriman. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita berdoa? Saudaraku, Yesus yang kita sembah, dia adalah pribadi yang berdoa. Bukan saja ketika dia ada di dunia ini, saat ini dia juga ada di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pengantara bagi kita. Dia terus bersyafaat di hadapan Bapa untuk membela kita, untuk mengingatkan Bapa supaya tidak membiarkan kita. Yesus itu pensyafaat, saudara. Dan Roh Kudus juga dikatakan roh yang aktif menolong kita untuk berdoa. Roh Kudus juga berdoa. Sehingga sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus yang adalah kepala gereja, maka gereja sebagai tubuh Kristus juga harus berdoa. Yang mengerti katakan amin. Kalau Yesus yang adalah kepala dari gereja, dia berdoa, tubuhnya yaitu gereja juga harus berdoa. Itu tandanya kita tubuh Kristus. Gereja bukan bangunan, gereja bukan sinode, gereja berbicara tubuh Kristus. Kalau kepala berdoa, tubuh juga berdoa. Artinya kita sedang satu kesatuan dengan Yesus, satu kesatuan dengan Kristus. Jadi doa itu mengukur sejauh mana atau sedekat mana hubunganmu dengan Kristus. Kepala dan tubuh itu dekat, saudara. Ya, kepala dan tubuh itu dekat. Doa akan mengukur sejauh mana atau sedekat mana hubunganmu dengan Kristus. Kalau kau memang mengatakan kau sangat dekat dengan Kristus, itu bisa dilihat setiap hari hidupmu penuh dengan doa. Yang mengerti katakan amin. Itu doa. Yang keempat, kenapa kita harus berdoa? Doa adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saya ingin membandingkan dengan kesombongan, saudara. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpamu. Itulah doa. Sebaliknya, orang yang tidak berdoa adalah orang yang mengakui bahwa ia bisa hidup tanpa Tuhan. Sama-sama sebuah pengakuan, tapi pengakuannya berbeda. Yang satu mengaku dengan jujur bahwa dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan, tapi bagi orang-orang yang tidak berdoa, itulah sebuah pengakuan bahwa dia bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini menyelidiki hati kita yang mungkin mulai malas berdoa, yang mulai jenuh berdoa, bahkan tidak mau berdoa. Coba takar hatimu dengan firman Tuhan ini. Ukur sampai di mana saudara hari ini. Tidak berdoa itu adalah lambang sebuah kesombongan di hadapan Tuhan. Karena dia sedang berkata, aku tidak membutuhkan Tuhan. Satu kali ketika Yesus berdoa, dia naik ke atas bukit, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Meskipun murid-muridnya disuruh tinggal beberapa langkah jauhnya dari Yesus berdoa, tapi Yesus ingin begini, saat aku berdoa, engkau juga berdoa di sana. Itu sebenarnya keinginan Yesus, tapi mereka nggak nangkap. Apa yang terjadi di dalam Matius 26 ayat 40? Kita baca ya, kisah ini udah sering kita baca. Kita baca lagi, 2-3, iya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur.
Dan ia berkata kepada Petrus, apa arti berjaga-jaga? Maksudnya, gak bisakah kau berdoa bersama dengan aku 1 jam saja? Kok malah tidur, Petrus? Lihat nasihat Tuhan di ayat 41, kita baca 2-3. Iya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini ya, kenapa saya katakan, kenapa kamu gak sanggup berjaga-jaga saja 1 jam saja dengan aku? Kenapa saya artikan berjaga-jaga itu berdoa? Karena pesannya begitu, ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoa. Maksud Yesus, kau harus berdoa juga. Tapi mereka tertidur. Kenapa mereka tertidur? Karena mereka mengandalkan daging mereka ketika berdoa. Yesus tahu mereka selalu mengandalkan kekuatan jasmani mereka untuk berdoa. 1 menit saja langsung tertidur. Kenapa bisa begitu? Jelas, karena dikatakan roh memang penurut. Sebenarnya roh mau berdoa, tetapi daging lemah. Daging tidak kuat untuk berdoa. Saudara, kenapa engkau mengantuk ketika berdoa? Engkau mulai malas untuk berdoa karena dagingmu lemah. Dagingmu gak sanggup berada di ruang doa selama 1 jam. Maka dari itu jangan andalkan dagingmu untuk berdoa. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak, supaya kami bisa berdoa minimal 1 jam bersama dengan Tuhan Yesus? Roma 8 ayat 26 dikatakan begini, saudara, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Daging kita lemah, itulah kelemahan kita. Daging ini gak mau berdoa. Tetapi dikatakan Roh Kudus akan membantu kita mengatasi kelemahan kita itu. Yang mengerti katakan amin. Kenapa Yesus sanggup berdoa 1 jam? Roh Kudus bukan hanya menolong Yesus untuk berdoa, tapi Roh Kudus juga akan menolong kita, saudara, untuk mengucapkan hal-hal yang tidak bisa kita ucapkan. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa. Roh berdoa, Bapak Ibu. Yesus berdoa, Roh Kudus berdoa. Kenapa kita nggak berdoa? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Ya, Roh yang berdoa, tapi untuk kita, bukan untuk dia. Masa Tuhan berdoa untuk dirinya? Bukan. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Harus mulai mengandalkan Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatan daging. Jangan hanya mengandalkan niat. Niat itu baik, tapi kalau hanya niat secara daging, hitungan 5 menit saudara akan mendapat mimpi dan penglihatan. Tapi bukan dari Tuhan, karena engkau sudah mengorok di situ. Semoga saudara tangkap ini ya. Engkau yang merasa lemah dalam hal doa, hei, bangkitkan kemauan untuk berdoa. Minta kepada Roh Kudus supaya mengatasi kelemahanmu itu. Amin. Sebab ketika engkau tidak berdoa, rohmu tidak bernafas. Ketika engkau tidak berdoa, engkau sedang berada di pihak berseberangan dengan Tuhan. Engkau sombong di hadapan Tuhan. Ketika kita nggak berdoa, kita sedang berkata kita tidak butuh Tuhan. Ketika kita tidak berdoa, kita nggak percaya Allah itu ada. Ketika kita tidak berdoa, kita bukan menjadi tubuhnya Kristus. Tangkap ini Bapak Ibu. Inilah bulan doa. Saya lupa tanggal berapa itu ya, ada di share itu. Doa serentak seluruh Indonesia. Tanggal berapa itu? Apakah hari ini itu? Nanti saya lihat lagu WA. Doa serentak 1 juta penyembahan. Berdoa untuk negeri ini. Negeri ini sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Percayalah, doa anak-anak Tuhan bisa menjaga negeri ini. Yang percaya katakan amin. Mungkin sejak dulu di bangsa ini sudah bubar. Saya percaya bangsa ini sudah terpecah belah.
Tapi karena masih ada doa-doa yang dipanjatkan di negeri ini, doa itu menjaga keutuhan negeri ini. Amin. Dulu Aceh mau merdeka, Papua mau merdeka, Sumatera juga mau, semua mau merdeka. Itu adalah ulah pihak asing, negara-negara asing yang tidak ingin melihat kemajuan bangsa ini. Makanya saudara berdoalah bagi negeri ini. Amin. Kalau saudara diajak berdoa untuk bangsa ini, datanglah, berdoalah. Doa adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, ya saudara, ada kata, firman berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kata minta ditulis dengan kata aiteo, artinya adalah memohon kepada pihak yang lebih tinggi dari kita. Aiteo itu doa, permohonan kepada pihak yang lebih besar, lebih hebat. Kalau kita berdoa, kita sedang mengakui begini, Tuhan, Engkau lebih bijaksana daripada saya. Tuhan, Engkau lebih kuat daripada saya. Tuhan, Engkau lebih tahu daripada saya. Tolonglah saya, Tuhan. Itu aiteo. Oleh sebab itu, kalau saudara mau ditolong, engkau merasa Tuhan lebih bijaksana daripadamu, engkau merasa Tuhan lebih kuat daripadamu, engkau merasa Tuhan lebih tahu daripadamu, saya katakan berdoalah supaya hidupmu ditolong oleh Tuhan. Amin. Yang kelima, kenapa kita harus berdoa? Doa itu membangun hubungan dengan Allah. Makanya dikatakan koneksi ilahi. Di saat kita berdoa, kita sedang membangun hubungan dengan Allah. Kita terkoneksi dengan iman, tapi iman itu harus dibuktikan dengan tindakan yang disebut dengan doa, agar koneksi itu bisa nyata. Sama seperti seorang anak yang datang kepada ayahnya, itulah doa. Di saat kita berdoa, kita sedang menghampiri Bapa kita. Kita menunjukkan kita punya hubungan dengan Dia. Saudaraku, mengertilah bahwa Allah tidak hanya ingin dikenal sebagai pemberi berkat. Allah nggak mau dikenal hanya sebagai pemberi berkat, tetapi Ia juga ingin dikenal sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kalau engkau hanya melihat Tuhan sebagai sumber berkat, hubunganmu dengan Tuhan belum dalam. Tuhan tidak ingin Dia dikenal hanya sebagai pemberi berkat. Lebih jauh dari itu, lebih dalam dari itu. Ia juga ingin dikenal sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Itulah gunanya kita berdoa, untuk menerima kasih dan rahmat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Doa adalah tindakan seorang anak yang datang kepada bapaknya untuk mengingatkan janji bapaknya kepada anak-anaknya. Saudara perlu berdoa. Kau perlu berdoa. Mungkin ada janji yang diberikan Bapa kepada, ingatkan dia. Ingatkan dia. Yang keenam, kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa itu mengubah hidup kita. Berdoa itu mengubah diri kita. Sering sekali kita datang berdoa karena kita ingin mengubah keadaan kita, tapi kita kadang heran kok keadaan kita nggak berubah. Untuk apa kita berdoa? Engkau lupa saudara, ada satu yang sudah diubahkan Tuhan tapi nggak kau sadari. Ada satu yang sudah diubahkan Tuhan tapi kau nggak lihat siapa itu, dirimu. Jadi anak-anak Tuhan di GBI Sumur Yakum ini, jangan memiliki konsep tentang doa itu konsep yang lama, bahwa doa itu berbicara permohonan-permohonan untuk mengubah keadaan situasi kita. No. Ada satu konsep lagi tentang doa, yaitu dimana ketika kita berdoa, Tuhan sedang mengubah diri kita. Sebelum kita berdoa mungkin hati kita gelisah. Sebelum kita berdoa mungkin pikiran kita sedang kacau. Sebelum kita berdoa mungkin emosi kita tidak terkendali. Tapi di saat kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu kita berdoa,
Kemudian yang terjadi apa? Hati kita menjadi tenang, pikiran kita mulai menjadi jernih, iman kita dikuatkan kembali, emosi kita diredahkan kembali. Saudara, meskipun Tuhan gak mengubah sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, keadaan di sekitar kita, tapi ketahuilah tidak ada doa yang sia-sia. Kalau Tuhan belum mengubah keadaanmu, itu artinya Dia ingin lebih dulu mengubah hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit. Sekali lagi, saat berdoa, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Dalam nama Yesus, doa membukakan tingkap langit. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang tak mungkin bagimu. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Ya, kalau bukan keadaanmu yang diubah, artinya Tuhan ingin mengurusi dirimu. Dia beri damai, Dia beri sukacita, Dia berikan ketenangan. Yang mengerti katakan amin. Doa mengubah kita, saudara. Mungkin situasi belum berubah, tapi hati kita sudah berubah, pikiran kita sudah berubah. Mungkin bagi saudara berkata begini, gak butuh hati tenang Pak, yang penting yang saya minta dikasih hari ini. Pernahkah saudara melihat orang yang punya banyak harta hidupnya gelisah? Saudara pikir kalau saudara diberi uang 1 miliar hari ini, maka hidup akan tenang, sukacita, damai sejahtera? Bahkan saya heran, semakin banyak hartanya semakin gak tenang hidupnya. Apa yang membuat begitu saya nggak tahu. Mungkin dia takut kehilangan hartanya, dia takut usahanya tiba-tiba gagal, dia takut apa yang sudah dikumpulkannya tiba-tiba hilang, diambil orang. Semakin banyak hartanya semakin takut dia. Makanya ketenangan dari Tuhan itu perlu kita nikmati, Bapak Ibu. Amin. Bukan saya katakan kita nggak butuh harta, itu nanti. Yang penting Tuhan beresi dulu pribadi kita ini. Sama seperti KTM kemarin kan, Tuhan membangun keberanian kita untuk berani hidup hari ini. Tuhan membangkitkan keinginan kita untuk mau hidup dari sehari ke sehari. Itu doa, saudara. Meskipun situasi belum berubah, tapi hati kita mungkin sudah diubah oleh Tuhan. Doa menjaga hubungan kita dengan sumber kekuatan rohani kita. Itulah doa. Makanya saudara harus berdoa. Yang mau katakan amin. Yang ketujuh, kenapa kita harus berdoa? Doa itu membuka jalan bagi pekerjaan Allah. Nah, ini penting. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu membuka pintu bagi pekerjaan Allah.
membuka jalan bagi pekerjaan Allah. Makanya Yakobus 5 ayat 16 berkata begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kapan kuasa itu bekerja? Saat orang benar berdoa. Kalau saudara tidak berdoa, bagaimana kuasanya bekerja? Makanya saya katakan doa itu adalah pintu yang terbuka untuk kuasa Allah bekerja, jalan yang terbuka untuk kuasa Allah dinyatakan. Harus berdoa dulu Bapak Ibu, baru kuasa yang besar itu bekerja. Allah sering memilih bekerja melalui doa umatnya. Allah bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Tuhan itu kreatif, Tuhan itu punya banyak cara. Tapi yang paling sering saya mau katakan, Tuhan bekerja melalui doa umatnya. Yang percaya katakan amin. Allah sering memilih bekerja melalui metode ini, saudara. Doa. Selama kau berdoa, selama itu masih ada harapan bagimu. Sekalipun dunia tidak memberikan harapan, sekalipun secara medis tidak memberikan harapan, apalagi sekalipun secara ekonomi tidak memberi harapan, tetapi selama kau berdoa, sesungguhnya kau masih punya harapan. Makanya perlu untuk terus berdoa. Kalau saudara ingat pesan ketika Yesus naik ke sorga kemarin dalam ibadah kita di sini, ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan pesan jangan tinggalkan Yerusalem dulu. Kira-kira untuk apa mereka dilarang Tuhan meninggalkan Yerusalem? Kisah 1 ayat 4. Melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku dan seterusnya. Apa yang dijanjikan Tuhan? Kuasa Roh Kudus. Kapan mereka menerima kuasa, menerima pencurahan Roh Kudus? Saat mereka berdoa di loteng atas. Itu cara kerja Tuhan. Tuhan sering memilih bekerja melalui doa umatnya. Kan simpel saja. Kenapa ketika Yesus terangkat ke sorga, ya nggak di situ aja Tuhan berikan Roh Kudusnya? Kenapa harus pakai acara kumpul-kumpul doa gitu? Kan bisa ya Yesus sambil terangkat, dia berkati muridnya, terimalah Roh Kudus, terimalah kuasa. Kan bisa. Saya katakan, Allah sering memilih bekerja melalui doa umatnya. Di saat mereka berdoa bersama-sama, unity, bertekun dengan doa. Maka unity penting, saudara. Kesatuan yang dilihat Tuhan bukan banyak atau sedikit jumlah berapa yang berdoa, enggak. Yang banyak itu bersatu hati enggak, yang sedikit itu bersatu hati enggak, itu saudara. Mereka bertekun berdoa. Dan pada akhirnya doa-doa mereka mendatangkan kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga turunlah lidah-lidah api dari kepala mereka dan mereka mulai dipenuhi karunia-karunia Roh Kudus. Mereka bukan hanya bisa berbicara bahasa-bahasa baru, mereka bisa mengusir setan, mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Allah sering memilih bekerja melalui doa umatnya, sehingga saya katakan doa membuka jalan bagi pekerjaan Allah. Kalau saudara hari ini kau ingin melihat pekerjaan Allah nyata turun atas, saya mau katakan berdoalah. Amin. Berdoalah. Yang kedelapan, kenapa kita berdoa? Karena doa adalah salah satu senjata rohani kita. Efesus 6 ayat 13. Kalau saudara baca Efesus 6 di ayat di atasnya ya saudaranya. Efesus 6. Ini tentang perlengkapan rohani. Ya, ada ketopong keselamatan, ada kasut, ya, ada ikat pinggang, ada pedang.
Dan dikatakan begini, ditutup dengan ini, bukan ayat terakhir maksud saya, kata-kata dari perlengkapan rohani itu dikatakan begini: dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa. Saudaraku, ketika engkau berdoa, engkau sedang berjaga-jaga. Apa itu berjaga-jaga? Saya lihat bahasa asli dari kata berjaga-jaga ditulis dengan kata agrupneo. Agrupneo artinya tidak tidur. Agrupneo artinya tetap terjaga, seperti seorang penjaga malam yang tidak tertidur. Dia tetap terjaga untuk mengawasi apa yang menjadi bagiannya. Dia pantau, dia awasi. Itulah penjaga malam. Di saat saudara sedang berdoa, engkau sedang mengawasi kehidupanmu, engkau sedang mengawasi keluargamu, engkau sedang mengawasi usahamu. Orang yang berdoa sedang menjaga hidupnya agar tidak diserang atau dikalahkan oleh musuh, agar tidak diserang atau dikalahkan oleh pergumulan hidup. Di saat engkau punya pergumulan hidup hari ini, saudara, mungkin kau cari solusi sana sini nggak temukan solusi. Saya mau memberitahukan kepada saudara, ada solusi yang paling baik, yaitu berdoa. Makanya saudara jangan bosan kalau ada hamba-hamba Tuhan, ya, ketika saudara menceritakan masalahmu, lalu pesannya simpel aja, berdoa ya Eda. Jangan saudara pikir itu bukan jawaban. Jangan saudara pikir itu bukan solusi. Sudah saya katakan tadi bahwa doa adalah pintu yang terbuka atau jalan yang terbuka bagi kuasa Allah bekerja. Kalau dikatakan berdoa ya Eda, saudara, itu pun solusi di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita perlu menjaga hidup kita. Salah satu senjata rohani mengintai, pengawasan, itu doa. Makanya orang yang tidak berdoa itu imannya melemah, karena imannya sedang tidak terjaga. Orang yang tidak berdoa, dia mudah tidak percaya lagi sama firman Tuhan atau janji Tuhan. Lihat, ketika saudara tidak berdoa, engkau akan berkata kepada janji-janji Tuhan, ah itu palsu, itu sampah, itu nggak betul. Tapi saat kau terus berdoa, saudara, engkau akan terus pegang janji itu. Walaupun belum terlihat, engkau terus pegang janji itu. Itu doanya, memberikan kemampuan bagimu untuk terus memegang erat janji Tuhan. Itu doa, itu senjata rohani. Orang yang tidak berdoa, pelayan-pelayan yang tidak berdoa, dia akan mudah jenuh dengan pelayanannya. Dia menganggap boring. Pelayanan itu seperti rutinitas saja. Lama-lama dia malas. Kenapa? Enggak berdoa. Membosankan. Oleh sebab itu begini saudara, saya tutup di sini. Kita akan perjamuan kudus sebentar lagi. Di akhir zaman ini, Allah tidak mencari orang yang hebat, tetapi Dia mencari orang yang mau berdoa. Jangan saudara iri dengan orang-orang yang kau anggap lemah, kau anggap kecil, mungkin yang lebih rendah daripadamu, tapi dia dipakai Tuhan. Prinsip kerajaan Allah di akhir zaman ini sekali lagi berkata kepada kita gereja Tuhan di tempat ini, Allah tidak sedang mencari orang yang hebat, tapi Dia sedang mencari orang-orang yang mau berdoa. Yang mengerti katakan amin. Dia mencari orang yang mau berdoa. Selama kau terus berdoa, kau akan dipakai oleh Tuhan. Martin Luther berkata begini saudara. Martin Luther paham, dia mendapatkan pengertian dari perjalanan rohaninya. Martin Luther memahami bahwa semakin besar tugas seseorang, semakin besar kebutuhannya akan doa. Atau sederhananya begini, semakin banyak pekerjaanmu Bapak Ibu, kau harus semakin banyak berdoa. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepadamu, engkau harus semakin banyak berdoa. Itu kata Martin Luther.
Yang terjadi kan sebaliknya, karena pekerjaan semakin banyak, aktivitas semakin sibuk, engkau lupa berdoa. Bahkan kau dengan sengaja menunda berdoa, malas bahkan untuk berdoa. Pekerjaanmu gak disertai oleh Tuhan. Sebaliknya, seharusnya semakin banyak tanggung jawabmu, semakin banyak aktivitasmu dalam satu hari itu, seharusnya kau semakin banyak berdoa. Martin Luther berkata begini, semakin banyak pelayanan yang diberikan kepadaku, maka aku akan berdoa, harus berdoa lebih daripada 3 jam. Yang sebelumnya dia berdoa 1 jam. Ketika Tuhan tambahkan pelayanan, Tuhan tambahkan aktivitas, dia semakin banyak berdoa. 2 jam, 3 jam dia berdoa. Kenapa begitu? Kenapa semakin banyak aktivitas kita harus semakin banyak berdoa? Karena doa menghubungkan keterbatasan manusia dengan kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Di saat kita berdoa, maka kita sedang terkoneksi dengan kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Mungkin dengan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadamu hari ini, ada 10-11 pekerjaan mungkin diberikan Tuhan kepadamu hari ini. Engkau berkata, Tuhan, aku terbatas, aku gak bisa lakukan semua ini. Makanya kau perlu berdoa. Di saat manusia berdoa, maka keterbatasannya sedang terkoneksi dengan kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Yang mengerti katakan amin. Saudara-saudara yang melayani Tuhan, jangan takut diberi tanggung jawab. Selama kau berdoa, kau pasti mampu mengemban tanggung jawab itu. Yang percaya katakan amin. Siapa kami Bapak Ibu, sehingga pengembalaan ini dipercayakan kepada kami? Apakah karena kami hebat? Apakah karena kami sempurna? No. Karena kami mau berdoa. Karena kami mau berdoa. Segala kelemahan kami, keterbatasan kami ditolong oleh Tuhan. Hanya itu kuncinya, saudara. Mau berdoa, mau berdoa. Nama besar seorang hamba Tuhan, supaya saudara mengerti ini, bagaimana kuasa doa itu begitu luar biasa. Nama besar seorang hamba Tuhan, sebutkan, name it one by one. Sebutkan satu persatu. Siapa hamba Tuhan yang paling besar menurutmu? Sebutkan namanya. Saya mau katakan, nama besar dia tidak lebih besar daripada doanya. Paham saudara? Nama besar dia gak bisa melebihi kebesaran doanya. Artinya begini, dia bisa besar karena doanya besar. Yang mengerti katakan amin. Nama besar itu hasil dari doa. Kenapa orang yang punya nama besar tetap berada di atas? Kan ada yang jatuh. Kenapa bisa ada yang di atas? Pak Niko, Pak Bambang, kenapa bisa di atas? Karena mereka terus memperbesar kapasitas doanya. Semakin diangkat, semakin diperbesar kapasitas doanya. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau saudara punya impian, kau diangkat, dibesarkan oleh Tuhan, tapi gak mau berdoa, maaf, lebih baik Tuhan gak mengangkatmu daripada kau jatuh. Tuhan kasihan samamu. Kau boleh punya mimpi besar, punya iman besar, kalau doamu tidak besar, maaf Bapak Ibu, lebih bagus Tuhan tunggu dulu, jangan naik dulu. Berdoa dulu, nah, doa dulu, nanti baru angkat. Saat berdoa, Tuhan berkenan, Tuhan menggerakkan tangannya. Amin. Doa melakukan yang tak mungkin bagi. Amin. Doa sekali lagi dengan iman katakan saat berdoa, saat
aktivitas sampingan atau pekerjaan sampingan. No. Doa adalah pekerjaan utama. Doa harus menjadi aktivitas yang paling utama dalam hidupmu dan hidupku. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita anggap dia sampingan, maka kita akan berkata, kalau sempat aku berdoa. Kenapa bahasa kita nggak berkata begini, kalau sempat aku ke ladang, yang penting aku doa dulu? Kenapa nggak begitu, saudara? Kenapa kita selalu, waktunya sudah mepet, aku harus cepat ke ladang, besok saja berdoa? Kenapa harus begitu? Doa adalah pusat dari segala aktivitas rohani dan aktivitas jasmani kita. Sekali lagi, doa adalah pusat aktivitas, bahkan segala aktivitas rohani, segala aktivitas jasmani kita. Doa adalah pusatnya. Baru setelah itu pergi. Doa adalah senternya, saudara. Sama seperti murid-murid yang ada di loteng atas itu, sebelum mereka pergi sampai ke ujung-ujung bumi, doa dulu. Doa dulu. Hamba Tuhan yang bernama John Wesley, saya percaya nama ini gak asing lagi seperti Martin Luther tadi. Dia berkata begini, Allah tidak melakukan apapun kecuali sebagai jawaban atas doa. Allah tidak melakukan apapun kecuali sebagai jawaban atas doa. Artinya begini, saudara, Tuhan hanya lakukan sesuatu yang kau doakan saja. Semua yang tidak kau doakan, Tuhan gak berbuat apa-apa di situ. Tuhan hanya bekerja, melakukan, menjawab apa yang kau doakan. Makanya perlu berdoa. Kalau saudara tidak berdoa, Tuhan mau menjawab apa? Ini bapak gereja yang luar biasa ini, John Wesley. Ya, pendiri dari Metodis, gereja Metodis ini John Wesley yang mendirikan. Saya disingkapkan sesuatu yang baru. Allah tidak melakukan apapun kecuali sebagai jawaban atas doa. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan, itu karena kau doakan. Yang mengerti katakan amin. Segala sesuatu yang tidak kau doakan, Tuhan tidak akan berbuat apa-apa di situ. Pernyataan ini menekankan betapa pentingnya doa dalam rencana Allah. Sebagai penutup, saudara pasti ingat tentang doa Bapa kami. Dalam Matius 6 ayat 9, ayat 10, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pelajaran terakhir, ayat 10 bukan? Doa berbicara tentang jadilah kehendakmu di bumi, di dalam hidupku, di dalam diriku, di dalam rumah tangga. Yang jadi bukan kehendakku, saudara harus pahami. Doa bukan berbicara tentang kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Artinya begini, kalau kehendakmu nggak terlaksana, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Yang mengerti katakan amin. Kalau yang kau doakan tidak terjadi, artinya Tuhan punya rencana yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Orang yang berdoa mungkin tidak selalu mendapatkan semua yang diinginkannya. Ada saat-saat ketika kita berdoa, kita merasa doa kita nggak dijawab. Kita merasa seolah-olah langit sedang tertutup di atas kepala kita. Orang-orang yang berdoa mungkin ingin melihat mujizat Tuhan, tapi dengar, dari pihaknya Tuhan, yang paling diinginkan Tuhan bukan melihat mujizatnya. Mengerti nggak, saudara? Kitalah yang ingin melihat mujizatnya, tapi dari pihaknya Tuhan, Tuhan bukan inginkan dia melihat mujizatnya.
Itu udah seberapa. Keinginan Tuhan gak sama seperti kita. Tahu gak saudara apa yang Tuhan inginkan? Dia ingin melihat orang-orang yang berdoa tetap percaya, orang-orang yang berdoa tetap berdoa meskipun mujizat belum ada. Yang mengerti katakan amin. Dari pihak Tuhan itulah yang diinginkan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kalau tidak ada mujizat Tuhan kita berhenti berdoa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan, sekalipun mujizat tidak ada dalam hidup kita, mari kita pilih untuk tetap percaya. Mari kita pilih untuk tetap berdoa. Yang mau katakan amin. Karena pada akhirnya tujuan tertinggi dari sebuah doa bukanlah mendapatkan apa yang ada di tangan Tuhan, melainkan mendapatkan apa yang ada di hatinya Tuhan. Engkau mungkin gak bisa merebut apa yang di tangan Tuhan, tapi pastikan kau bisa merebut hatinya Tuhan. Mungkin kau gak bisa merebut mujizat dari tangan Tuhan, tapi pastikan saudara, engkau tetap mendapatkan perkenanan Tuhan yang nilainya lebih mulia di atas mujizat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun mujizat tidak terjadi, yang penting Tuhan tetap berkenan atas hidupmu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya sudah selesai saudara. Selamat berdoa, selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan puji yang tadi.